Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa, rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur mulai mendapatkan kritikan dari sejumlah pihak. Beberapa di antaranya adalah dari Gerindra dan juga PAN. Politikus Gerindra Bambang Haryo bahkan mengatakan bila pemindahan dipaksakan, Gerindra akan melawan habis-habisan. Menurutnya, pemerintah juga dianggap tidak melibatkan perguruan tinggi dan juga instansi terkait untuk membuat perencanaan pemindahan ibu kota. Di sisi lain, Sekjen PAN mengatakan bahwa karena belum ada undang-undangnya, segala aktivitas terkait dengan pemindahan ibu kota dianggap ilegal. Betulkah ilegal dan apa yang sebenarnya perlu dipersiapkan pemerintah agar terkait dengan landasan hukum ini nantinya mulus untuk pemindahan ibu kota? Kita akan melihat terlebih dahulu sejumlah data dan juga fakta yang telah kami rangkum, pemirsa, bahwa kita tahu Presiden telah mengumumkan dan juga telah memutuskan bahwa wilayah ibu kota NKRI yang baru akan ada di sebagian Kabupaten Penajam Pasar Utara dan juga Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Nah, pemerintah menyebut bahwa kajian untuk melakukan pemindahan atau rencana pemindahan ibu kota ini bukan tiba-tiba, melainkan sudah dilakukan hampir 2 tahun lamanya. Nah, pemilihan Kalimantan Timur pun dengan alasan kuat bahwa dia berada di tengah-tengah antara Indonesia begitu dan juga lebih aman dari bencana alam serta fasilitas infrastruktur yang lengkap. Tujuan dipindah ke Kaltim pun adalah juga untuk pemerataan sehingga tidak terkesan Jawa sentris dan juga tidak ada daerah yang lebih maju begitu, tapi pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, pemerintah menarget pemirsa bahwa di tahun 2020 segala urusan terkait dengan landasan hukum, peraturan perundang-undangan akan selesai sehingga jadwal groundbreaking di tahun 2021 bisa dilaksanakan. Nah, menurut PLT Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik, nantinya akan dibentuk semacam badan otorita khusus ini yang mengatur ibu kota begitu. Artinya ini bentuknya akan seperti BP Batam, bukan seperti provinsi, bukan kabupaten atau kota, melainkan adalah badan otorita khusus. Nah, kita akan ke slide selanjutnya. Ini ada sejumlah undang-undang yang perlu kemudian segera dikerjakan atau segera dikebut dan juga segera disetujui bersama antara pemerintah dengan DPR. Ada 5 setidaknya menurut Kementerian Dalam Negeri yang perlu segera direvisi, yakni Undang-Undang tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Ini menjadi yang paling penting. Kemudian Undang-Undang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, dan juga Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah. Ini adalah yang wajib segera untuk direvisi. Sementara ada juga dari Kemendagri menyebut bahwa ada undang-undang yang bisa direvisi atau dibuat baru. Ini seperti undang-undang tentang penataan ruang di ibu kota negara dan juga undang-undang tentang penataan pertanahan di ibu kota negara. Sementara 2 undang-undang yang harus dibuat baru dari awal adalah Undang-undang tentang nama daerah yang dipilih, termasuk tentang Kaltim sebagai ibu kota baru, dan juga Undang-Undang tentang kota sendiri atau soal tata ruang dan juga tanah ibu kota negara yang baru. Nah, kemudian bagaimana nasib Jakarta? Ini menjadi pertanyaan banyak orang bahwa mengubah Jakarta yang awalnya daerah khusus ibu kota sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi nantinya akan hanya menjadi daerah otonom pada tingkat provinsi. Jakarta tidak akan lagi memiliki kekhususan lagi. Ini pendapat dari sejumlah pihak begitu. Artinya harus ada revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007. Tapi Jakarta akan tetap menjadi magnet di mana dia akan tetap menjadi pusat bisnis dan juga ekonomi. Kemudian pemanfaatan kantor pemerintah pun ini menjadi pertanyaan juga. Namun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana untuk mengubah kantor-kantor pemerintah pusat di Jakarta menjadi ruang terbuka hijau, ruang terbuka biru, ataupun daerah-daerah atau tempat-tempat yang sifatnya komersil. Nah, nanti kita akan coba telah lebih jauh terkait dengan bagaimana kemudian nasib Jakarta kalau misalnya nanti di tahun 2024 proses awal pemindahan ibu kota benar-benar dilaksanakan. Kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber. Ada satu narasumber di studio, Bang Robert Endi Jaweng, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksana Otonomi Daerah KPPOD. Bang Robert, selamat malam. Malam, Mas Rory. Saya juga akan menyapa Prof. Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Prof. Mahfud, selamat malam, Prof. Selamat malam, Rory. Assalamualaikum, Prof. Saya juga akan menyapa Letjen Purnawirawan Sutioso, Gubernur DKI Jakarta periode 1997 hingga 2007 dari kediamannya di Jakarta. Pak Sutioso, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Sutioso. Saya akan ke Prof. Mahfud lebih dahulu. Prof, di saat wacana sudah dilemparkan, di saat rencana dan juga keputusan sudah dibuat begitu,
Apa yang sebenarnya harus segera dilakukan oleh pemerintah terkait dengan landasan hukum, terkait dengan peraturan perundang-undangan, dikarenakan ada satu fraksi, yakni PAN, mengatakan bila undang-undangnya belum ada, ya segala aktivitas yang terkait dengan pemindahan ibu kota ilegal. Baiklah, begini ya, soal itu dulu, kontroversinya. Menurut saya biasa saja ya, di negara demokrasi itu kontroversi ada yang setuju, ada yang tidak. Dan biasa juga kadangkala ide dari pemerintah itu mulus, ada kadangkala tidak jadi juga. Itu biasa negara demokrasi dan itu bagus-bagus saja. Nah, oleh sebab itu sekarang yang perlu diingat, pemerintah yang mempunyai kekuasaan secara sah, secara konstitusional, itu memang berhak mengambil semua inisiatif yang dianggap penting untuk pemerintahan, untuk penyelenggaraan negara. Itulah sebabnya pemilu itu dilakukan agar orang mempunyai kekuasaan secara sah dan dia boleh mengambil inisiatif untuk membuat kebijakan yang sifatnya pilihan, gitu. Yang sifatnya pilihan seperti ibu kota kan pilihan aja, boleh iya boleh tidak. Dan ternyata pemerintah yang pemilu sekarang ini menyatakan ya saya akan memindahkan, itu boleh saja gitu. Nah, Prof, kalau misalnya Prof, mohon maaf Profesor, jadi kalau misalnya ada pihak yang mengatakan bahwa urut-urutannya seharusnya mengajukan terlebih dahulu RUU ini ke DPR, disetujui baru kemudian diumumkan. Ini artinya sebenarnya dengan Presiden melemparkan wacana, meminta izin kepada DPR dan juga mengumumkan rencana pemindahan, ini sebenarnya tidak menyalahi prosedur menurut Anda? Tidak ada urut-urutan seperti itu. Jadi semua bisa disampaikan dulu ke DPR, bisa dilaksanakan kemudian sebelum sah betul-betul lalu diajukan ke DPR, bisa dilobi-lobikan dulu, itu tidak ada urut-urutannya. Yang prinsip itu kalau ibu kota mau dipindah, itu memang harus mengubah undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007, yaitu tentang pemerintah daerah khusus ibu kota Jakarta. Karena di undang-undang itu disebutkan bahwa memang ibu kota Indonesia adalah Jakarta dengan segala kekhususannya, gitu. Nah, soal sekarang ada yang protes, nanti kan pada akhirnya sesudah betul-betul siap pindah, yaitu undang-undangnya disahkan, gitu. Sekarang sebagai proses dalam rangka kebijakan itu tidak salah juga. Tidak ada undang-undang yang dilanggar. Yang penting ada keyakinan pada pemerintah bahwa nanti undang-undangnya akan disampaikan sebelum ibu kota betul-betul resmi berpindah. Kemudian yakin juga dari sekarang bahwa undang-undang itu akan disetujui. Dan keyakinan undang-undang akan disetujui atau tidak itu tergantung pada lobby-lobby atau komunikasi politik antara pemerintah dengan DPR. Itu kalau menyangkut undang-undang. Baik, nanti saya akan dalami lagi Prof. Namun saya akan beralih ke terlebih dahulu ke Pak Sutioso. Pak Sutioso, ini ada berbagai alasan yang disampaikan oleh Presiden dan juga pemerintah bahwa Jakarta sudah tidak bisa menampung, tidak hanya Jakarta namun juga Jawa sudah tidak bisa menampung manusia dan juga pembangunan di sini. Menurut Anda dari sisi urgensi, seberapa urgensinya kita pindah ibu kota? Oke, oleh sebab itu saya akan mengupas dari aspek historis ya. Jadi dulu itu zaman Belanda itu Jakarta ini kan disebut Batavia ya. Dan tidak pernah diproyeksikan oleh Belanda itu untuk menjadi ibu kota negara ya. Karena memang ini sebuah kota kecil yang tidak ideal secara geografis gitu. Jadi Jakarta itu adalah sebuah bandar kecil Sunda Kelapa ya. Tempat kapal-kapal niaga khususnya dari Eropa itu bersandar di situ di dalam rangka membeli rempah-rempah dari Pulau Jawa. Jadi seperti itu. Nah, sejak tahun 1945 kita merdeka itu Jakarta ditunjuk sebagai ibu kota negara. Nah, sejak itulah Jakarta berkembang pesat demikian rupa ya, menjadi pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat ekonomi, ya pusat pariwisata, pusat pendidikan. Paling tidak ada 275 perguruan tinggi swasta dan negeri ya. Lalu juga pusat apa lagi? Pusat kebudayaan. Nah, dengan mengemban multifungsi, fungsi yang begitu banyak, ada efek-efek positifnya. Apa itu? Efek positifnya adalah
itu kehidupan Jakarta. Banyak kehidupan di situ. Baik, Pak Ya, Sutioso. karena itu menjadi magnet Jakarta kan. Orang-orang daerah datang ke ibu kota negara. Baik, Pak Sutioso, di luar Tapi dari, ini semua selain kan- dari aspek budaya, mohon maaf Pak, selain dari aspek budaya, ada juga alasannya adalah Jakarta polusinya sudah seperti ini, nomor 1 di dunia begitu. Kemudian banjir, belum lagi kepadatan jumlah penduduk, belum lagi kemacetan, dan berbagai masalah yang lain. Menurut Anda memang sudah selayaknya ibu kota dipindah di luar Jakarta atau tidak, Pak? Kalau tadi nggak dipotong, saya mau cerita sampai ke situ. Itu kan positifnya kehidupan. Tetapi Baik. dampak negatifnya kan terjadi kekumuhan, terjadi kemacetan, sampah begitu numpuk banyak sekali. Yang menimbulkan dampak-dampak sosial yang sulit ditanggulangi. Gitu kan. Kenapa sulit ditanggulangi dari gubernur ke gubernur? Karena ada keterangkungan dengan daerah lain. Bagaimana urbanisasi kita bentuk itu sukar sekali. Orang pada datang semua kan. Contohnya pendatang, Pak Mahfud itu orang Madura datang ke sini. Sutioso orang Jawa Tengah datang ke sini dan banyak sekali. Jadi menjadi padat, kumuh, ya, banyak masalah sosial yang harus ditanggulangi. Nah, oleh karena itu pertanyaannya bagaimana menanggulanginya? Di antaranya adalah mengurangi fungsi. Fungsi apa yang akan dikurangi adalah status sebagai ibu kota pusat pemerintahan itu tadi. Jadi Baik. wacana itu sudah bolak-balik dikemukakan dari rejim ke rejim, dari zaman ke zaman, dari gubernur ke gubernur, dari presiden ke presiden, gitu kan diwacanakan. Oke. Nah, kendala utamanya tentunya adalah tentang utamanya pembiayaan yang begitu besar ya. Baik. Karena pendapatan negara dianggap masih kecil, ya, belum waktunya karena masih mencapai kebutuhan 466 banyak. Nah, triliun kalau ya. pemerintahan yang sekarang mau merealisir, ya alhamdulillah patut kita dukung kan. Justru Dengan malah patut asumsi didukung. kita Baik. semua termasuk saya bahwa pemerintah sudah mempertimbangkan dari semua aspek. Aspek Oke. ekonomis, aspek Mohon apalagi ditahan terlebih historis, dahulu di situ, aspek Bang juridis Yos. yang dikupas Pak Mahfud tadi ya. Ya, kalau Aspek Pak Mahfud semuanya tadi ini, mengatakan, psikologis kalau Pak Mahfud karena tadi memindahkan mengatakan, Bang jutaan Yos, orang. Pak Mahfud mengatakan tidak ada undang-undang yang dilanggar. Tidak perlu ada urut-urutan mengajukan RUU dulu ke DPR. Dikarenakan ini adalah melemparkan wacana, nanti RUU bisa dilakukan. Setelah ini semua selesai, baru kemudian pembangunan fisik bisa dilakukan. Kita juga sudah mendapatkan insight, perspektif dari Bang Yos terkait dengan ibu kota yang seharusnya Jakarta dulu tidak didesain, Batavia tidak didesain sebagai ibu kota, Bang Robert. Ini artinya menurut Anda urgensinya urgensi mana sih? Mempersiapkan undang-undangnya dulu atau menentukan tempat dulu seperti yang saat ini dilakukan oleh pemerintah, atau mana yang harus dilakukan terlebih dahulu? Ya, pertama gini Bung Rory, kata ilegal itu kata yang sangat keras. Kata ilegal itu merujuk pada adanya tindakan administrasi pemerintahan yang sudah melanggar aturan atau yang tidak berdasar pada aturan yang ada gitu ya. Jadi memang kalau melihat yang sekarang belum, yang dikerjakan pemerintah ini kan mengajukan usul inisiatif rancangan undang-undang. Kan usul inisiatif kan bisa dari DPR, bisa dari pemerintah. Betul. Yang dikerjakan sekarang itu. Mungkin DPR-nya agak tersinggung karena kemarin sudah ada di pengumuman, diumumkan bahwa ibu kotanya nanti akan ke sini. Ini DPR yang mana dulu? Ada macam-macam fraksi soalnya dia, ya. Itu juga mungkin kita ada harus yang lihat ini, ya. begitu. Ini yang Mungkin- menyampaikan adalah dari Ya. Sekjen PAN. Buat mereka mungkin ini kok seperti kita sudah di fait accompli, tidak ada opsi-opsi untuk pilih yang mana, sudah diarahkan ke suatu titik di mana akan jadi calon ibu kota. Mungkin itu yang membuat mereka kemudian merasa bahwa ini ilegal. Tetapi saya kira dalam suatu proses pembentukan undang-undang, rancangan undang-undang begitu, ini hal yang biasa. Kajian itu justru sesuatu yang harus dilakukan. Justru kalau nggak ada kajian jadi lucu gitu kan. Oke. Bagaimana mengusulkan sesuatu tanpa ada kajian. Nah, kita harus bersyukur, berterima kasih bahwa pemerintah sudah naik kelas ini. Yang sebelumnya wacana saja, kajian, pernyataan dan sebagainya, sekarang sudah masuk dari wacana ke usulan. Kalau Anda melihat ini sekarang tahapannya apakah usulan ke DPR dan juga ke publik, atau minta masukan dari publik, atau memang sebenarnya sudah diputuskan ya udah ini, nggak ada pilihan lain? Memang kalau di proses kajian dan usulannya itu dari kami, dari sisi publik memang belum terlalu kelihatan sejauh mana keterlibatan publik dalam proses ini. Kami harus mengatakan bahwa sementara ini memang prosesnya itu masih internal pemerintahan. Koordinasi di antar pemerintah dan kemudian ditetapkan calon ibu kotanya, diajukan ke DPR, yang mestinya memang ada proses-proses di mana publik sudah terlibat dalam berbagai perdebatan sebelumnya. Begitu itu sudah matang baru kemudian diajukan ke DPR, sehingga DPR kemudian merasa bahwa
perhatian publik juga sudah ada. Nah, saya kira itu yang Nanti saya akan tanyakan ke Pak Mahfud soal ini. Pak Mahfud, perlukah misalnya publik kemudian secara luas juga diajak berbicara terlebih dahulu, DPR diajak berdiskusi dulu, atau sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi sudah tepat? Kita akan tanyakan nanti. Tetaplah bersama kami di Prime Talk. Saya akan kembali menyapa Pak Mahfud. Prof. Mahfud, kalau tadi Bang Robert mengatakan kurang adanya misalnya komunikasi atau sosialisasi, minta pendapat, penjaringan aspirasi kepada publik, sehingga itu menjadi dasar untuk berbicara kepada DPR. Nah, tapi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan meminta izin kepada DPR dan juga kemudian beberapa hari kemudian menetapkan ini loh tempat yang akan kita pilih untuk ibu kota, apakah ini sebenarnya sudah tepat prosedurnya? Tiga hal ya saya ingin katakan. Sampai hari ini ibu kota kita itu belum berpindah, meskipun persiapan sudah dilakukan karena itu menunggu diubahnya Undang-Undang 29 tahun 2007. Itu dulu prinsipnya, jadi belum ada perpindahan. Sehingga bisa saja pemerintah itu kan baru dianggap sebagai persiapan. Yang kedua, sebenarnya kalau dianggap tidak diwacanakan ke publik itu udah lama. 7 bulan yang lalu malah sudah banyak alternatif, ada yang bilang ke Palangkaraya, ada yang bilang bahkan ke Madura ketika saya ditanya itu. Kemudian kemana-mana kan banyak sekali, artinya sudah diwacanakan kepada publik, kemudian itu diserap oleh pemerintah, didiskusikan, pada akhirnya memilih ke Kalimantan Timur yang nantinya sahnya atau secara politik itu sudah disetujui nampaknya oleh DPR secara politik ya. Secara yuridis nunggu resminya dulu perubahan undang-undang ini. Tinggal sekarang masalahnya DKI Jakarta itu mau diapakan, kan gitu? Apakah jadi provinsi sendiri atau digabung dengan Banten atau bagaimana? Itu nanti harus jelas juga. Penambahan provinsi baru itu misalnya atau penggabungan provinsi baru dengan provinsi lain itu juga ada undang-undangnya yang mengatur tentang itu. Tapi itu semua soal prosedural yang nanti bisa diselesaikan di dalam kurun waktu yang tersedia, saya kira. Saya sekarang ke Bang Yos yang juga politisi. Bang Yos, apakah Anda merasa sebenarnya publik juga sudah dilibatkan dengan melemparkan wacana, kemudian dengan Presiden mengumumkan di sejumlah kesempatan kepada media bahwa kita perlu pindah ibu kota, kemudian sosialisasi yang dilakukan oleh Bappenas yang nampaknya banyak sekali dilakukan tanpa henti begitu. Apakah sebenarnya publik sudah menurut Anda ini dikomunikasikan soal hal itu? Wacana memindahkan ibu kota negara itu kan seperti saya sebutkan tadi ya, sudah dari zaman ke zaman, rezim ke rezim, presiden ke presiden. Jadi sebenarnya masyarakat sudah tahu gitu kan. Nah kalau sekarang mau direalisir mimpi kita, rencana besar kita itu kan alhamdulillah. Sekali lagi dengan asumsi kita termasuk saya itu bahwa dari aspek ekonomis enggak masalah pembiayanya sudah dijelaskan Presiden. Lalu historis saya cerita tadi, masalah yuridis Pak Mahfud sudah ceritakan. Mungkin psikologis juga perlu dihitung, geografis sudah dinilai bahwa tempat itu paling ideal. Kalau itu sudah oke semua dan juga merupakan skala prioritas pemerintah, ya kan patut kita dukung itu ya. Jadi kita itu jangan mempermasalahkan hal-hal yang sebenarnya tidak urgen. Jangan mempermasalahkan hal yang tidak urgen. Mengurangi beban Jakarta itu dengan memindahkan fungsi ibu kota atau pusat pemerintahan itu kita cabut. Itu sudah benar karena sudah dikaji dan sudah kita rasakan, apalagi saya 10 tahun jadi gubernur. Saya akan ke Bang Joni G. Plate sekarang melalui sambungan telepon, Sekjen Partai Nasdem. Bang Joni, selamat malam. Selamat malam, Rory. Bang Joni, sebenarnya sikap DPR seperti apa? Kalau tadi dikatakan Sekjen PAN bahwa kalau misalnya ini nanti proses pemindahan dilakukan tanpa undang-undang, ilegal, bahkan Gerindra mengatakan kalau misalnya itu tetap dipaksakan mereka akan melawan habis-habisan. Tentu saja melawan habis-habisannya di parlemen begitu. Tapi sebenarnya suara dari DPR sendiri, apakah mendukung ataukah tidak sebagian besar, Bang? Yang pertama, Rory, ya, DPR khususnya Partai Nasdem pasti ya memberikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah yang sudah mengambil langkah maju dan menyampaikan ini melalui prosedur resminya. Ini satu pekerjaan besar bangsa Indonesia untuk
memindahkan atau untuk membentuk satu ibu kota baru. Secara politik ya di DPR justru sekaranglah prosesnya itu baru dimulai. Tidak mungkin pemerintah ini memindahkan ibu kota tanpa ada payung hukum ya yang tepat dan benar ya. Apa yang dilakukan oleh pemerintah ini justru ini adalah keputusan eksekutif. Presiden sudah mengambil keputusan dengan semua pertimbangannya, termasuk pertimbangan untuk menghindari ada spekulan-spekulan lahan di sana. Setelah lahan dan tanah itu dipastikan, baru diumumkan pada publik. Namun pemindahan ibu kota itu perlu ada keputusan negara. Keputusan negara itu apa? Adalah melalui undang-undang, dan itu akan dilakukan antara pemerintah dan DPR. Disinilah yang kita butuhkan sekarang, DPR untuk bekerja cepat, ya, agar pemerintah bisa melaksanakan atau merealisasikan pembangunan fisik dan persiapan-persiapan yang membutuhkan kepastian pembiayanya bisa dilakukan. Dan yang kedua, Bang pemerintah Joni juga segera memasukkan usulan revisi undang-undang terkait. Nah, agar proses politiknya dilakukan bisa cepat di DPR. Secara umum dari pembicaraan dan lobby-lobby yang kami lakukan di DPR, mayoritas DPR itu setuju. Yang menjadi persoalan cuma satu, banyak yang belum membaca informasinya, belum tahu informasi, belum tahu urutan-urutan sebenarnya, sudah beri komentar, termasuk komentar menolak. Enggak, setelah Artinya, mereka membaca Bang Joni, semuanya, dengan pertimbangan rasional mereka kami yakini akan disetujui. Bahkan suaranya akan suara bulat. baik, Bang Joni, ini artinya sebenarnya pembuatan undang-undang dengan pemerintah mengajukan RUU walaupun didesak untuk segera dilakukan, kemudian sambil menyelesaikan kajian dan penelitian terkait dengan ibu kota baru, kemudian pembuatan undang-undangnya sendiri antara DPR dan pemerintah, ini semua bisa dilakukan secara simultan. Nah, bagaimana dengan pendapat yang mengatakan DPR di fait accompli terkait dengan hal ini? Oh, ini sama sekali tidak, karena memang pentahapannya justru tahap awal harus dimulai dan diawal oleh pemerintah. Itulah fungsi eksekutifnya. Jangan sampai DPR mengambil sikap sebagai eksekutif lalu menyiapkannya. Tidak. DPR fungsinya fungsi legislasi. Setelah disiapkan oleh eksekutif, diajukan kepada DPR, dan disitulah mulai pembahasan oleh DPR mewakili publik dan bersama-sama dengan publik untuk memberikan tanggapan. Ini proses ini tidak boleh lagi dilakukan secara lambat. Kita harus speed up ini, percepat ini, dan untuk itu DPR dan pemerintah harus bekerja cepat dan mengikut sertakan, mengajak publik untuk terlibat segera di dalamnya. Presiden atau pemerintah pasti sudah mempertimbangkan geostrategis, geopolitik, geoekonomi, geososial, ya geokultural, semua sudah disiapkan. Sekarang tinggal DPR mewakili publik untuk membicarakannya secara serius. Oke, artinya kalau misalnya dari catatan Kemendagri tadi ada setidaknya 5 hingga 6 rancangan undang-undang yang harus segera diajukan begitu kepada DPR. Ini artinya harus segera diajukan ke DPR, Bang Robert. Ya, suatu usulan akan dianggap serius, Bang Rory, kalau satu kerangka regulasi, yaitu diurus dulu. Ini sekarang sudah mulai proses rancangan undang-undang. Bahkan kalau catatan kami bukannya 5, 7 bahkan ya. 7. Itu yang harus kemudian diubah atau direvisi maupun undang-undang yang baru. Satu. Kemudian kedua adalah, saya juga agak melompat sedikit bahwa di luar regulasi itu kelembagaan. Jadi kerangka regulasi beres, kelembagaan juga harus beres. Karena hingga hari ini kan diurus oleh kementerian-kementerian terpisah. Kita nggak punya satu simpul koordinasi di mana berbagai pihak itu terlibat di sana. Pemerintah daerah juga jangan hanya jadi penonton, diajak untuk bekerja di dalam. Kemudian juga publik itu terlibat untuk memberikan masukan. Jadi ini seperti collaborative governance, semua pihak terlibat. Karena ini kerja besar bersama. Kemudian kedua juga mengantisipasi ini, Bung Rory. Kenapa kelembagaan itu penting? Antisipasi yang konon muncul resistensi dari aparatur sipil negara sendiri yang tidak mau pindah. Nah, ini menarik. Nanti kita bahas kalau juga ini nih. dikerjakan oleh kementerian-kementerian, jangan-jangan kemudian dibuat lama misalnya perkara ini. Sebentar, tapi bentuknya nanti akan seperti badan otorita begitu. Saya mengusulkan badan otorita, tetapi bukan ketika perpindahan itu sudah terjadi, justru jauh sebelumnya. Karena badan inilah yang akan, ini badan seperti badan persiapan, persiapan perpindahan, sehingga kementerian-kementerian dan lembaga yang hari ini sudah punya portofolio baku, yang sudah punya pekerjaan
pekerjaan yang sangat banyak itu tidak lagi terbebani dengan pekerjaan sangat besar seperti Artinya ini. tidak akan ada provinsi baru, tidak akan ada kabupaten kota baru, tapi yang ada adalah badan otorita untuk mengatur ibu kota ini. Kemudian perpindahan terjadi, badan persiapan perpindahan ini menjadi suatu kelembagaan transisi ataupun nanti akan jadi permanen untuk kemudian dialah yang akan mengelola. Karena kan tidak mungkin pemerintah pusat yang akan menjadi pemerintah daerah. Gitu. Baik, nanti kita akan tanyakan. Tadi ada poin yang menarik sekali yang disampaikan oleh Bang Robert. Ini juga survei dari Indonesia Development Monitoring yang mengungkap bahwa 94,7% ASN menolak dipindahkan. Ada 800.000 ASN di tingkat pusat dan kalau misalnya diperkirakan bersama dengan anggota keluarganya 1,5 juta orang akan dipindahkan ke Kalimantan Timur, ke Penajem Pasar Utara dan juga sebagian wilayah Kutai Kartanegara. Concernnya paling tinggi adalah dikarenakan fasilitas kesehatan dan juga pendidikan yang dipikir oleh responden dari survei ini tidak sebaik di Jakarta. Nanti kita akan tanyakan ke sejumlah narasumber termasuk Pak Mahfud, termasuk Pak Sutioso dan juga Bang Robert dan juga Bang Joni terkait dengan survei ASN yang tidak setuju pindah ibu kota. Sesaat lagi. Bang Robert terkait dengan ini dugaan, kan ini survei, begitu. Terkait dengan PNS yang menolak 94,7% ASN di DKI Jakarta menolak untuk pindah. Apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan data ini? Ya, kalau berkaca pada pemekaran daerah, ini bukan sesuatu yang baru atau mengejutkan ya, karena memang kita melihat banyak PNS yang kemudian nggak mau pindah ke ibu kota baru dari provinsi atau kabupaten kota. Nah, sama juga kasusnya dengan perpindahan ibu kota negara. Jadi buat saya tidak mengejutkan. Tapi kan kita bisa lihat dari dua hal, Bung Rory. Pertama adalah sikap profesional mereka lah yang harus ditunjukkan. Bahkan sejak CPNS masih pada calon itu sudah diikrarkan bahwa siap dipindahkan dimanapun, di tempat manapun di Republik ini. Artinya harus komited. Harus komited dong. Ini profesionalisme aparatur birokrasi gitu kan. Kemudian ini keputusan pimpinan tertinggi yang harus dijalankan kan begitu yang harus. Anda mendengar tidak kasak-kusuk di internal kementerian, di internal itu ASN yang saya pusat. Tadi kenapa usulkan ini, Bung Rory. Ada suatu badan otorita perpindahan ibu kota karena jangan sampai kemudian terjadi proses internal birokrasi yang justru membuat ini lama. Kita mungkin terlalu ada potensi itu, Bang, internal birokrasi yang justru membuat ini lama karena mereka menolak dipindahkan. Iya, kalau orang tidak bahagia untuk pindah, mungkin dia karena sikap profesional perintah tadi ya tetap akan kerjakan, tetapi itu tidak dengan hati yang gembira gitu loh, yang membuat kemudian sengaja proses ini bisa buat lama, bukan sabotase memang, tetapi dibuat lama. Nah, ini yang saya kira pemerintah harus membaca ini untuk kemudian presiden itu butuh satu alat bantu, alat kerja presiden yang secara khusus itu kemudian menjadi simpul berbagai kementerian, kemudian merepresentasi berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, profesional, dunia usaha, untuk bersama-sama mengerjakan sebagai sebuah kerja bersama. Itu yang saya bayangkan. Ini Bang Yos mungkin agak sedikit jauh dari kapasitas Bang Yos sebagai mantan gubernur DKI. Namun saya juga ingin meminta pendapat Bang Yos sebagai juga politisi begitu. Bagaimana pendapat Anda terkait dengan penolakan ASN yang menurut survei ini 94,7% menolak dipindahkan? Iya, saya bisa memahami. Tadi kan saya bilang semua aspek harus diperhitungkan, termasuk aspek psikologis gitu. Ini masa psikologis. Seorang PNS yang anaknya kebetulan udah kuliah ya, ada yang masih di SD gitu. Mau pindah kan mikir, kalau gua pindah nanti, waduh gimana saya harus endekoskan anak saya, biayanya bagaimana? Itu semua kan jadi perang batin di sini kan. Mungkin juga istri saya sekarang kerja di Bekasi nih. Kalau gua pindah ke sana, wah cabut, nanti apa bisa lagi diterima kerja di sana. Itu semua kendalanya seperti itu banyak sekali gitu. Namun demikian memang ini kan sebuah proyek besar ya, angan-angan cita-cita dari zaman ke zaman. Kata pepatah, rencana sebagus apapun, cita-cita semanis apapun, kita tidak pernah berani memulainya. Sampai hari raya kuda juga nggak jadi-jadi kan gitu kira-kira. Nah oleh karena itu yang paling penting adalah semua aspek itu dipertimbangkan gitu. Ya. Misalnya masa-masa yang saya ceritakan tadi sudah diperhitungkan bahwa pada saat pindah sudah ada SD, SMP, SMA, universitas sudah ada semua gitu loh. Kalau tentara dan polisi dipindahkan nggak ada masalah, mereka udah biasa pisah dengan keluarganya. Sudah tapi biasa kalau untuk PNS begitu ya secara mental pastilah dia nggak siap untuk. Ini kita yakin ini juga menjadi concern di DPR, Bang Joni. Apa yang ingin disampaikan oleh Nasdem atau dalam hal ini Bang Joni secara pribadi bagi ASN-ASN yang dalam hati merasa berat, banyak sekali kekhawatiran apabila nanti ibu kota pindah, Bang?
Ya, yang pertama tentu ya ASN tidak perlu khawatir tentang itu. Ini survei-survei ini kan karena informasi yang sangat terbatas saja. Pemindahan ASN nanti akan dilakukan setelah fasilitas-fasilitas utamanya itu tersiapkan dengan baik. Ingat loh, ini ibu kota negara, maka dia akan tetap menjadi daerah khusus ibu kota. Ya, dia bukan kota-kota asal-asalan. Karena seluruh fasilitas yang dibutuhkan dalam rangka pelayanan pemerintahan, termasuk kebutuhan SDM dari para ASN nanti akan terpenuhi. ASN perlu tahu, bukan cuma ASN saja yang pindah ke sana nanti. DPR juga pindah ke sana, DPD juga pindah ke sana, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung semuanya juga akan pindah ke sana. Bang Joni. Bahwa keserentakannya itu satu-satu, ya iya, nggak perlu khawatir lah terkait itu. Bang Joni, tapi uangnya anggota DPR lebih banyak dari uang ASN, Bang. Pindah Ya. kemana pun nggak masalah dong untuk DPR. Oh tidak, justru ASN pindahnya permanen. DPR malah pindahnya tidak permanen nanti. Dia hanya 5 tahun berubah lagi. Jadi saya kira ASN ini perlu yakin bahwa pemindahan ibu kota dan ya pemindahan ASN-nya untuk birokrasi pendukungnya juga semuanya akan diperhatikan. Ya, akan diperhatikan, dan Menteri ASN-nya kan sudah menyampaikan bahwa semua kebutuhan utamanya akan juga menjadi perhatian, bukan asal pindah. Apalagi pemindahan ibu kota ini bukan cuma Indonesia yang lakukan, banyak negara yang sudah lakukan, dan pengalaman-pengalaman itu akan menjadi acuan. Yakinlah ASN yang pindah ke sana, di samping dia juga sebagai patriot yang pergi ke sana, tapi perlindungan atas kepentingan ASN, kebutuhan ASN itu akan dijaga dan dilakukan dengan baik. Nanti akan ada budget tentang itu juga kok. Baik, nanti saya akan dalami soal budget ini, karena pasti ini juga mempengaruhi hidup banyak orang, 800.000, bahkan 1,5 juta orang termasuk keluarga ASN ini akan dipindah begitu. Artinya ini juga seharusnya menjadi concern DPR. Terkait dengan budget untuk bisa insentif, untuk bisa jaminan hidup misalnya, jaminan anggota keluarga dari ASN, akan seperti apa Bang Joni? Kita akan bahas sesaat lagi, tetaplah bersama kami pemirsa. Saya akan kembali ke Bang Joni. Bang Joni, ini mungkin juga untuk menenangkan 800.000 ASN yang bekerja di ibu kota begitu. Terkait dengan nanti bagaimana memenuhi kebutuhan mereka, atau ada insentif misalnya, atau misalnya ada tunjangan untuk pindah ke ibu kota yang baru, akan seperti apa perencanaannya? Yang pertama, ya Rory, pasti yang pertama tempat tinggal harus tersedia terlebih dahulu. Nggak mungkin mereka pindah ke sana tanpa ada tempat tinggal. Karena itu akan menjadi perhatian. Lingkungannya juga akan diperhatikan. Tata kota, jalannya sudah jadi dan seterusnya. Rumah sakitnya pasti sudah ada. Toko-tokonya sudah ada. Ya ini bukan pindah ke hutan, pindah ke ibu kota gitu ya. Dan tempatnya pasti sudah ada. Dan bagi ASN untuk pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, pasti ada insentif atau dana atau biaya untuk dipindahkan dan seterusnya. ASN tidak perlu khawatir, mereka pindah ke ibu kota, pasti perhatian untuk mereka itu tinggi karena mereka adalah tonggak utamanya pelayanan pemerintahan baru di ibu kota baru. Ya. Jadi nggak perlu khawatir, itu akan diberikan kenyamanan. Justru yang ingin pindah cepat ke sana akan mendapatkan apa? Promosi-promosi yang cepat juga karena mereka yang terlebih dahulu ada di sana gitu. Baik, terima kasih Bang Joni atas waktunya malam hari ini di Prime Talk. Semoga apa yang disampaikan dan apa yang akan dibahas nantinya terkait dengan insentif, terkait dengan tunjangan antara DPR dan juga pemerintah ini bisa minimal sedikit melegakan teman-teman ASN kita. Saya akan ke Bang Yos. Bang Yos, mungkin kesimpulan Bang Yos sekali lagi Anda disampaikan mengapa kita tetap harus pindah ibu kota kali ini atau diputuskan ke Kalimantan Timur, Bang Yos. Jadi alasan pindah itu sudah jelas kan, bolak-balik kita bahas bahwa Jakarta ini bebannya terlalu berat yang akhirnya mengakibatkan masalah-masalah sosial yang sulit ditanggulangi. Nah karena itu salah satu fungsi dicabut yaitu pusat pemerintahan. Nah itu sudah pasti sudah jelas lah masalahnya. Hanya sekali lagi semua aspek harus diperhitungkan termasuk aspek psikologis tadi yang terakhir kita bahas. Nah sebagai penutup sebenarnya saya ingin saran rembuk aja dengan pemerintah bahwa tirulah membuat ibu kota itu seperti Australia, ibu kota Canberra. Jadi setelah dia menemukan tempat yang ideal untuk ibu kota, lalu desainnya dia lombakan di dunia gitu, ya, dan dimenangkan oleh insinyur Amerika.
dalam konteks ini saya bukan merendahkan insur-insur kita, itu kan nggak begitu banyak ya biaya yang akan kita keluarkan untuk memberikan hadiah pemenang. Tetapi kita akan mendapatkan satu rencana desain arsitektur yang paling baik ya. Seperti di Canberra, saya pernah tinggal di sana 7 bulan waktu saya sekolah tahun 90 ya. Di sana hanya dihuni oleh 250.000 manusia ya. Kawasan perkantoran, kawasan pemukiman, pendidikan, sentra ekonomi, kawasan diplomat, itu ditata sangat rapi dan harmoni ya. Membuat situ buatan yang begitu luas, air mancurnya 100 meter tingginya. Nanti gitu. Takutnya setelah Dan rektor impor sekarang ada insinyur impor, di mana-mana gitu. Ya nggak apa-apa, ini kan lomba saja untuk mendapatkan yang terbaik, sehingga dia nggak kalah dengan Canberra nanti. Ya, itu bisa menghilangkan polusi sangat besar kalau di hutan kota di mana-mana gitu kan. Baik. Sutioso, Gubernur DKI Jakarta periode 1997 sampai 2007. Bang Yos, sekali lagi terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Talk. Kita akan berlanjut pemirsa usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Prime Talk. Bang Robert, artinya first thing first. Sekarang apa yang harus dilakukan pemerintah agar landasan hukum beres, kemudian DPR juga langsung bisa bekerja untuk membahas RUU ini? Ya, 1 di kerangka regulasi sudah harus segera mengirimkan rancangan undang-undang. Karena yang dikirim Presiden 2 hari lalu itu bukan rancangan undang-undang, tapi sekedar surat dan kajian. Ini harus naik kelas jadi rancangan undang-undang, sehingga kemudian DPR ini sudah mulai membaca. Mungkin nanti pembahasannya DPR berikutnya, Mas Rory, saya nggak tahu. Bappenas ini sudah punya belum RUU Sudah punya itu? kajian. RUU-nya belum. Setahu saya belum, masih pada kajian, tetapi menuangkan bahasa kajian ke norma rancangan undang-undang. Itu mungkin butuh satu proses yang lebih intensif lagi. Bappenas apakah kemudian akan mengkoordinasi kementerian-kementerian Anda saya percaya diundang Bappenas dalam kajian begitu. Apakah kemudian kementerian-kementerian juga akan dikoordinasi Bappenas untuk segera menyusun RUU itu biar ini bisa jalan cepat? Yang kita nggak tahu apakah memang Bappenas kemudian punya kewenangan untuk mengkoordinasi itu atau kemudian masuk ke Presiden yang akan menugaskan, Kementerian Hukum yang akan menyusun, tapi substansi itu berasal dari kementerian-kementerian yang lain dan juga mungkin KSP. Itu yang hingga hari ini kenapa kemudian saya kekeh mengusulkan perlu suatu simpul koordinasi yang namanya Badan Otorita Perpindahan tadi untuk semua orang berkoordinasi ke sana. Siapa yang menyiapkan rancangan dokumen yang sangat penting seperti ini harus jelas. Kemana kita berkomunikasi. Termasuk kami dari masyarakat sipil kemana kemudian akan menyampaikan kajian-kajian kami itu juga harus jelas. Satu itu. Kemudian kedua adalah pendanaan. Saya kira hingga hari ini kan kita sudah tahu bahwa pembagiannya sudah jelas. Tapi kira-kira kalau 19% itu kira-kira di tahun pertama ini dialokasikan dari mana sih? Karena kan tidak mungkin kemudian rubah lagi itu kecuali nanti APBN perubahan di 2020. Karena APBN 2020 belum masuk. Ya, itu yang kemudian mata anggarannya itu yang belum, mungkin juga berbagai hal-hal lain gitu ya. Kemudian ketiga adalah saya kira perlu untuk lebih masif lagi mensosialisasikan ini baik untuk Jakarta maupun calon ibu kotanya gitu ya. Termasuk perspektif besar yang dibangun, Mas Rory. Gini, terlepas dari resistensi ASN misalnya, kalaupun ada. Kemudian juga sebagian fraksi di DPR. Saya kira kalau narasi besarnya itu diangkat bahwa ini bukan sekedar pindah secara fisik. Tapi kita mau menciptakan suatu sejarah baru bahwa ibu kota itu bukan ciptaan atau warisan kolonial. Ini adalah desain baru kita dari orang bangsa. Dan kemudian kedua dalam perspektif otonomi daerah, pembangunan, bahwa ini adalah menyebarkan kekuatan-kekuatan ekonomi yang setelah 20 tahun berotonomi kita itu nggak bisa mengoreksi ketimpangan. Masih 59% PDB negeri ini itu di Sumatera dan Pulau Jawa gitu. Nah, masa begini terus sampai 20? Apakah dengan pindah ke Kalimantan kemudian bisa ada pemerataan? Bukankah kalau ada pendapat mengatakan bukankah pemerataan itu soal kebijakan, bukan soal letak geografis? Letak geografis. Kalau orang belajar tentang teori lokasi dan pengembangan wilayah, letak geografis sangat penting. Tetapi ukurannya memang tidak 1-2 tahun, Bung Rory. Itu kan baru konsolidasi, membangun infrastruktur dan sebagainya. Pasti akan dampak terutama Sulawesi itu. Artinya perlu narasi besar bahwa ini bukan serta-merta pindah aja, tapi ada tujuan mulia di baliknya, yakni pemerataan kesejahteraan. Terima kasih Bang Robert dan juga terima kasih para narasumber yang telah bergabung di Prime Talk dan juga terima kasih untuk Anda telah menyaksikan Prime Talk malam hari ini. Semoga ini semakin menambah wawasan kita terkait dengan landasan hukum pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Saya Rory Asyari undur diri. Sampai jumpa.